Bapak-bapak semua yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita pernah alami bahwa kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, tapi kita justru memilih jalan lain? Kita tetap pergi bekerja, lakukan tugas-tugas rutin, dan kelihatan semua baik-baik saja. Tapi di dalam hati kita sedang menjauh dari panggilan Tuhan. Tidak semua pelarian itu jelas. Karena kadang pelarian itu dibungkus berbagai alasan-alasan yang kelihatan logis dan masuk akal. Seperti alasan kesibukan, belum ada waktu, bahkan tanggung jawab, dan masih banyak yang lain. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Seperti bacaan kita malam hari ini, pada ayatnya yang ketiga, menjadi penekanan bagi kita dalam ibadah ini, dalam perkumpulan kita saat ini. Tetapi Yunus sudah siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Berbicara tentang cerita Yunus di perut ikan ini, tentu kita pernah tahu, bahkan sering kita dengar atau baca sendiri. Kisah ini secara khusus memberi pelajaran tentang pentingnya sebuah ketaatan. Yunus diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe, ibu kota Asyur yang besar dan terkenal akan perbuatan dosa mereka. Tapi Yunus enggan untuk pergi ke sana. Malah ia mencoba untuk lari ke Tarsis. Yunus tidak mau pergi ke sana mungkin disebabkan karena yang pertama, dia takut akan kejahatan yang merajalela di kota itu. Yang kedua, mungkin juga karena dia tidak mau melihat musuh Israel itu bertobat dan ingin melihat mereka jatuh ke dalam penghukuman Tuhan. Bapak-bapak semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun itu alasannya, Yunus sudah memilih untuk tidak taat. Ketidaktaatan Yunus ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga membawa bencana bagi orang-orang yang berada di dalam kapal. Yang sama dengan dia. Karena itu, ia dibuang ke laut. Tetapi, ia bertahan hidup karena kasih karunia Allah yang begitu besar. Bapak-bapak semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita juga mengambil sikap yang sama seperti Yunus. Kita mencari berbagai macam alasan untuk tidak melayani Tuhan atau tidak beribadah, baik di kaum bapa, di gereja, di rayon, dengan berbagai macam alasan. Tapi kita bisa pergi ke tempat lain dan memilih melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang lain daripada datang bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak menggunakan karunia dan segala sumber daya yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Tetapi bapak-bapak semua yang diberkati oleh Tuhan, hikmat, kekuatan, kesehatan itu Tuhan kasih buat kita. Dengan kata lain, kita dengan sadar memilih untuk tidak taat.
Belajar dari kisah Yunus, kita dapat melihat ketidaktaatan tidak membawa kebebasan bagi kita, tapi justru menjerumuskan kita ke dalam malapetaka atau bahaya yang akan kita hadapi. Dari firman ini kita bisa mengambil pelajaran bagi kita sebagai bapak-bapak Kristen di zaman ini yang banyak berhadapan dengan tantangan hidup, baik itu tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi yang semakin sulit, tanggung jawab keluarga, dan banyak lagi godaan untuk menjadikan semua itu alasan untuk menjauh dari Tuhan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita sedang lari dari Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah dalam hal apakah kita sedang lari hari ini dari Tuhan. Mungkinkah kita sedang lari dari tanggung jawab sebagai pemimpin iman dalam keluarga yang jarang bahkan tidak pernah pimpin doa atau firman di rumah bagi keluarga kita? Atau mungkin kita sedang lari dari panggilan melayani karena merasa terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau karena merasa tidak mampu atau capek, atau mungkin kita lari dengan cara yang halus, tetap pergi ke gereja, tetap melayani, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Bapak-bapak semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Yunus ini masih ingat kita bahwa pelarian seorang laki-laki tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi akan berdampak juga bagi keluarga, istri, anak-anak, semuanya bisa ikut kena dampak karena ketidaktaatan kita. Tapi kalau seorang bapak mau memilih untuk taat, maka itu akan sangat berpengaruh